Saya akan pastikan Emil tidak akan pernah dipenjara. Ya tapi sebelum Baik, terima kasih atas kedatangan Mbak Elvira. Hari ini kami mengundang Mbak Elvira. Kami ingin memberitahu, mengabarkan bahwa setelah pihak HRD dan user review menilai hasil wawancara dan melihat latar belakang Mbak Elvira dan juga permintaan gaji, kami sangat senang bila Mbak Elvira bisa bergabung sebagai psikolog di rumah sakit kami, Permata Royal Hospital. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mbak. Saya berharap dengan kehadiran Mbak Elvira di rumah sakit ini bisa memberikan pendampingan yang positif bagi pasien-pasien di rumah sakit ini. Iya Pak, saya janji saya akan berusaha dengan baik. Pasti, saya yakin itu. Baik Mbak, silakan tanda tangan di sebelah sini. Oke, Mbak Elvira bisa mulai bekerja di sini Senin depan ya Mbak? Baik Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Elvira betah di sini. Kenalin, ini Tante Kartika, ibu kandungnya Emil. Jadi kamu itu istrinya Lingga. Kamu yang sudah memfitnah dan melaporkan anak saya ke polisi, ya? Dan ternyata kamu juga yang membuat anak saya celaka. Itu nggak sepenuhnya benar, Tante. Oke, Mas Emil emang celaka karena menolong saya dan jujur saya nyesel. Tapi soal saya melaporkan Mas Emil ke polisi itu bukan fitnah sama sekali. Berani juga kamu ya. Udah tau salah, masih juga ngulet. Kan saya... Rin, udah Rin. Tapi... Ya, Rin. Saya akan pastikan laporan kamu itu tidak ada gunanya. Saya akan pastikan Emil tidak akan pernah dipenjara. Ya tapi sebelum... Udah. Kartika. Ada apa ini? Rin, boleh tolong kamu tunggu aku di kafetaria. Nanti temen aku makan di sana ya. Aku mau bicara dulu sama Mama, Papa, dan Tante Kartika. Ya. Ya. Gimana kondisi Emil? Iya, tadi malam Lingga udah bicara sama dokter spesialis. Dan memang Emil kemungkinan besar mengalami tekanan intrakranial. Dan kemungkinan besar itu juga disebabkan oleh trauma yang dialami Emil waktu dia jatuh. Dan itu semua menimbulkan resiko kebutaan, Tren.
Ya Allah, Emil. Jadi mimpi ibu semalam tuh benar-benar jadi kenyataan. Pak, ada baiknya kita sembunyikan informasi ini dulu. Diagnosa dokter tadi ke Emil ya, buat sementara. Iya, Ma. Gimana menurut Papa? Ya, menurut Papa, kita tunda dulu ya. Mungkin sebaiknya begitu. Ayo, Ma. Mbak Kartika. Mau masuk bersama kamu. Udah aja. Ayo, Ma. Iya, Ma. Tante, saya permisi ke kafetaria dulu. Bro, Sabtu mancing ya, tempat biasa. Boleh tuh, Jak, lo ikut juga yuk. Sekali-kali lah, lo ikut sama kita. Masa setiap waktu weekend, lo nggak pernah mau ikut hangout bareng sama kita? Kenapa sih lo? Gak apa-apa lah, kalian dulu aja. Kan gue harus bantu bisnis keluarga istri gue. Ya iyalah Jak. Me time nih Jak, weekend. Kali-kali lah liburan. Emang lo dibayar berapa sih sama mereka? Sampai segitu loyalnya. Kayaknya ngalahin kerjaan kantor tuh, ya nggak? Ya, lagian gue lihat kayaknya nih selama lo nikah, lo selalu ngikutin aturan Ajeng dan keluarganya. Suami dan mantu teladan banget sih lo. Sampai-sampai lo rela buat nggak punya waktu santai. Ya kan ini juga demi kebaikan gue. Ya waktu jadi nggak kepake sia-sia gitu loh. Demi kebaikan lo? Apa demi kebaikan mereka? Menurut gua, lu tuh butuh yang namanya me time. Ya sekali-kali nggak sih buat kesehatan mental, hitung-hitung buat nyenengin diri sendiri. Lagian kita udah 5 hari kerja, Jak. Sehari 2 hari boleh kali me time, ya nggak? Nah, bener tuh. Work hard, play hard lah. Ya udahlah, kalau emang dia nggak mau ikut, biarin aja di urusan dia. Duluan yuk. Ini udah jam berapa nih? Ini udah mau habis nih waktu istirahat. Ya udah, Jak duluan ya. Ya. Jak, cabut ya. Hati-hati. Oke. Mas Lingga kayaknya masih lama deh. Apa aku makan dulu ya? Baby Bun lagi pengen makan apa? Mau bakso, siomay, lontong opor, apa rujak? Rin, maaf ya, kamu jadi lama nunggu. Ya nggak apa-apa kok. Jadi gimana kondisinya Mas Emil setelah diperiksa sama dokter spesialis mata? Iya, Rin. Jadi memang ada gangguan penglihatan yang dialami Emil. Dan risiko terburuknya dia bisa mengalami kebutaan. Ya Allah. Walaupun dia udah jahat ya sama aku, Mas, sama kita. Tapi aku tetap nggak tega lihat dia jadi kayak gini. Ini semua jadi kejadian sama dia. Apalagi dia kayak gini gara-gara nolongin aku. Rin, udah. Kamu gak usah ngerasa bersalah kayak gitu. Gak ada yang tahu takdir kan. Lagi pula ini semua udah terjadi, sekarang yang bisa kita lakukan cuma doain Emil. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa, suster? Berantakan begini. Tadi Pak Emil mau turun dari kamarnya, cuman dia menabrak troli jadi jatuh. Tapi nggak ada yang luka kan, suster?
Sudah saya cek, Bu. Untungnya tidak ada luka dan benturannya juga tidak terlalu keras. Jadi tidak melukai tangannya yang sedang sakit. Oke. Saya permisi dulu ya, Bu, Pak. Iya, suster. Oke, makasih suster. Bagaimana kabarmu hari ini, Mil? Emil, Maksudnya apa? Udah jelas. Aku lagi nggak berdaya apa? Udah benar nggak berdaya. kami kesini mau ketemu kamu, Mil. Mau lihat kondisi kamu. Iya. Untuk apa? Aku sama sekali nggak bisa melihat kalian. Aku nggak bisa melihat kalian. Mil, ini cuma sementara, Mil. Kamu yang tenang ya. Papa udah ngobrol sama dokter, Pak. Dokter bilang apa soal mata aku, Pak? Mata aku kenapa, Pak? Pak, mata aku kenapa, Pak? Enggak, Emil nggak boleh kehilangan penglihatannya. Anak saya tidak boleh buta. Jihan, tolong hubungi Dr. Richard di Raffles Eastside Hospital, Singapura. Saya tunggu beritanya, secepatnya. Kamu akan segera bisa melihat lagi. It's okay, kamu tenang dulu. No. Emil, kamu tenang. Aku tanya ke dokter, aku kenapa? Mataku kenapa? Tolong tanya ke dokter. Tanya ke dokter, mata aku. Iya, itu sudah dengar dari dokter ya. Hah? Mata kamu akan baik lagi, Mil. Kondisi ini cuma sebentar. No, kamu tenang, please. Kamu tenang, please. Kamu harus tenang. Kami pergi dari sana. Aku mau sendirian. Pergi dulu, aku mau sendirian. Mil. Tolonglah, pergi. Pak, aku mau Oke. Kami akan tunggu di luar. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, butuh apa-apa, ya Mas. Ya, kami akan selalu ada di kamu. Kita ada di sini buat kamu, ya. Emang. Mbak. Sepertinya Emil belum siap untuk mengetahui
kondisi sebenarnya tentang diri dia. Kalau kami boleh saran, tolong jangan beritahu dulu kepada Emil mengenai diagnosa dari dokter yang tadi disampaikan oleh Lingga. Demi Emil. Ngapain lagi kalian kesini? Aku mau sendirian. Emil. Ibu? 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 Ini ibu Emil. Ibu di sini. Dari kemarin, ibu di sini. Kamu membutuhkan banyak darah. I'm here for you. Kenapa baru sekarang, Ibu? Kenapa baru sekarang? Kenapa harus sampai kondisi aku seperti ini? Baru Ibu datang. Kamu salah. Kamu kan tahu. Kamu tuh bisa nemuin ibu kapan aja. Enggak. Ibu bohong. Aku selama ini cari ibu susah, Bu. Datang ke grand launching studio aku, ibu nggak datang. Emil, waktu itu ibu lagi di Jepang kan? Udah lama. Percuma ibu datang sekarang. Aku juga nggak bisa melihat ibu. Aku nggak bisa melihat ibu. Aku nggak bisa melihat. Itu Mbak. Bu, tolong bilang sama aku. Mata aku kenapa, Bu? Bu, mata aku kenapa? Kenapa aku nggak bisa melihat kayak gini? Bu, tolong. Tanya ke dokter, Bu. Tanya ke dokter. Mata aku kenapa? Tolong. Kalau kami boleh saran, tolong jangan beritahu dulu kepada Emil mengenai diagnosa dari dokter yang tadi disampaikan oleh Lingga. Dia pikir dia berhak mengatur apa yang harus saya lakukan terhadap Emil. No. Kamu salah, Pertiwi. Saya tahu yang terbaik untuk Emil. Karena saya ibunya. Bukan kamu. Emil. Ibu punya berita baik untuk kamu. Ada dua. Ya. Berita buruknya. Dokter di sini mengatakan bahwa kamu mengalami peningkatan tekanan intrakarnial. Dan itu berisiko kamu jadi buta. Tapi ibu punya jalan keluar yang lebih baik dari mereka semua. Berita terbaiknya, ibu punya kenalan dokter terbaik se-Asia Tenggara. Dia dari Singapura.
kamu mau, sekarang kita juga bisa berangkat. Emil, kamu tinggal jawab iya, nak. Kamu dengar ibu kan, nak? Emil. Kamu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Emil, kamu tinggal jawab iya. Kita bisa berangkat sekarang juga, nak. Ya. Aku nggak tahu, Ma. Aku nggak tahu. Bu, tolong. Tinggalin aku sendiri. Tinggalin aku sendiri, Bu. Aku belum mau bahas masalah ini. Hei, nah, dengerin ibu ya. Ibu hanya ingin membantu kamu karena ibu juga pengen kamu sembuh. Mungkin ya kamu lagi butuh waktu untuk berpikir. Tapi please, jangan terlalu lama. Karena lebih cepat, pasti akan lebih baik.